Pemirsa Intens Investigasi, baru-baru ini Gisela Anastasia atau yang akrab disapa Gisel kembali membuat heboh warganet terkait kedekatannya dengan seorang laki-laki. Kali ini Gisel dirumorkan tengah menjalin asmara dengan aktor muda nan tampan Cinta Brian. Rumor ini bukan tanpa alasan. Keduanya tertangkap kamera menghadiri resepsi pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouthier secara berdua. Tak hanya datang bersama, Gisel dan Cinta Brian juga terlihat sangat akrab, bahkan sangatlah mesra sepanjang acara. Dan yang bikin heboh adalah ketika Cinta Brian memeluk Gisel dari belakang di sela-sela acara. Menjawab rasa penasaran publik, lantas seperti apa Denny Darko sang ahli tarot pun ikut meneropong lewat kartu tarotnya dan mencoba menelusuri hubungan Gisel dan Cinta Brian secara spiritual. Lantas, bagaimana masa depan hubungan keduanya? Akankah asmara ini berlabuh ke pelaminan? Lalu seperti apa juga pakar ekspresi yang mencoba menganalisis kemesraan Cinta Brian dan Gisel saat di pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouthier kemarin? Benarkah dari ekspresi sudah sangat terlihat jelas tanda-tanda bahwa Gisel dan Cinta Brian ada hubungan yang intim dari gestur kemesraan yang diperlihatkan oleh keduanya? Dan bagaimana pula di saat Gisel sedang terlihat pamer kemesraan dengan Cinta Brian di resepsi pernikahan Luna Maya dan Maxime, Gading Martin justru merayakan ulang tahunnya ke-43 bersama dengan Gempi. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Suasana hangat dan romantis menyelimuti resepsi pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouthier yang digelar di Como Shambhala Estate, Ubud, Bali pada Kamis malam 8 Mei 2025 lalu. Namun bukan hanya pasangan pengantin yang mencuri perhatian publik malam itu, kemunculan Gisela Anastasia bersama Cinta Brian sukses bikin heboh jagat maya. Ya, pasangan yang sebelumnya sempat dikabarkan dekat ini, kini seolah tak lagi menutupi kedekatan mereka. Gisel tampil cantik dan elegan, sementara Cinta Brian tampak gagah mendampinginya. Tak hanya hadir bersama, keduanya pun tanpa ragu menunjukkan kemesraan di tengah pesta yang dihadiri banyak selebriti itu. Salah satu video yang beredar di sosial media memperlihatkan momen di mana Gisel berdiri membelakangi Cinta Brian dan sang aktor tampak melingkarkan tangan di perut ibu satu anak itu. Meski hingga kini belum ada pernyataan resmi dari keduanya soal status hubungan mereka, publik seolah sudah mendapat jawabannya. Netizen pun ramai-ramai menyimpulkan kalau ini bukan pacaran, terus apa?
Ya, kedekatan keduanya yang semakin terlihat jelas membuat netizen penasaran. Benarkah mereka kini sudah resmi menjalin hubungan? Menjawab rasa penasaran publik, Denny Darko, sang ahli tarot pun ikut angkat suara. Melalui peneropongan kartu tarotnya, ia pun mencoba menelusuri hubungan Giselle dan Cinta Brian secara spiritual. Dengan aura tenang dan penuh misteri, Denny membuka beberapa lembar kartu yang dipercaya membawa jawaban tersembunyi. Dan akhirnya, kartu-kartu tersebut pun memberikan jawaban yang membuat publik semakin heboh. Denny Darko menyimpulkan Giselle dan Cinta Brian memang sudah resmi berpacaran karena ini bukan lagi sekedar kedekatan atau saling nyaman, karena kartu ini menandakan adanya hubungan yang sudah berjalan dengan sebuah komitmen. Awal bertemu dan punya hubungan, masyarakat juga nggak terlalu memperkarakan itu. Tapi saya ingin menginformasikan sesuatu yang mungkin kalian tidak melihat. Pola yang sebenarnya selama ini itu tidak kalian cermati. Saya menduga bahwa Giselle ini sepertinya mulai menghindari pasangan yang sesama Tionghoa, sesama Chinese. Dia sepertinya akan lebih terbuka hatinya kepada keluarga yang merupakan mixed marriage antara, seperti ini kan Cinta Brian, antara orang Inggris dan Bali, seperti itu. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa orang Tionghoa ini termasuk suku yang sangat menjaga tradisi, menjaga sekali nilai-nilai keluarga. Dan kita tahu bahwa kekuasaan ibunda atau wanita ini penting sekali dalam keluarga mereka. Saya ingin katakan bahwa ini adalah sebuah upaya yang positif dan saya melihat ada sebuah prospek di sini. Ini yang saya merasakan ini akan bisa berakhir dengan bahagia. Setelah mengungkap bahwa Giselle dan Cinta Brian sudah resmi berpacaran, rasa penasaran netizen pun tak berhenti sampai di situ. Pertanyaan berikutnya pun bermunculan, seperti kapan tepatnya mereka jadian, hingga sejak kapan hubungan ini terjalin secara serius. Dan lewat peneropongan kartu tarotnya, Denny Darko kembali mencoba menjawab teka-teki yang masih menggantung di benak publik. Dengan gestur tenang dan penuh keyakinan, sang ahli tarot itu kembali membuka satu persatu kartu yang diyakini menyimpan jawaban tersembunyi tentang kisah asmara Giselle dan Cinta Brian. Akhirnya satu kartu pun terbuka dan seolah menjadi petunjuk kuat hingga Denny Darko pun mengungkap kapan mereka jadian. Benarkah benih cinta di antara keduanya mulai tumbuh sejak awal tahun 2025, tepatnya setelah mereka kembali intens bertemu dalam sebuah proyek kerja? Ini strategi mereka untuk menaikkan konten setelah Giselle menaikkan, tapi itu bukan sebuah pertanda yang negatif, yang kalau saya pikir di sini ini bahkan jauh lebih positif dibandingkan pacar-pacar Giselle sebelumnya, terutama yang ada pebasket itu dan ada juga yang Crazy Rich seperti itu. Jadi kalau saya kira ini adalah sebuah jalan yang mungkin hampir sama seperti Luna Maya dan malah mungkin akan menjadi kenyataan. Brian di sini mencari sosok seorang wanita yang dewasa, yang mungkin itu tidak dia jumpai dari wanita-wanita sebelumnya. Dan kebetulan di sini Giselle sebenarnya dia mencari pria yang dewasa, tapi dalam perjalanan dan lingkungannya mungkin dia nggak menemukan dan baru menemukan pria yang seperti ini yang dia rasakan nyaman, dan kenapa enggak mereka menjalani hubungan ini. Dan untuk Giselle saya pikir orang tua atau keluarganya mungkin nggak akan terlalu menyuruh dia untuk melakukan apa, keputusan ada di tangan si Giselle ini. Tapi kalau Brian tentu saja restu dari ibunda ini sangatlah penting. Saya malah melihat akan jadi kendala besar itulah saat Brian akan memiliki hubungan serius dengan Giselle dan menikah, itu otomatis langsung satu paket sama anaknya. Jadi nggak cuma jadi suami, tapi juga akan langsung jadi seorang ayah. Nah itu saya pikir tantangan yang jauh lebih berat, jauh lebih pasti akan rumit untuk seorang Cinta Brian yang di usia yang sekarang ini dan di puncak karirnya. Selain itu, Denny Darko kembali meneropong lebih dalam soal alasan dibalik keputusan keduanya untuk melabuhkan hati satu sama lain. Dan ternyata jawabannya cukup mengejutkan. Melalui pembacaan kartu tarotnya, Denny mengungkap bahwa di antara Giselle dan Cinta Brian
telah tercipta kecocokan yang kuat secara emosional dan karakter. Mereka bukan hanya nyaman satu sama lain, tetapi juga saling melengkapi. Lantas, bagaimana masa depan hubungan keduanya? Akankah asmara ini berlabuh ke pelaminan? Semua masih jadi misteri. Tapi satu hal yang sudah pasti, cinta mereka sudah berjalan di jalur yang serius. Saya pikir ini satu cara mengumumkan di saat yang mungkin tepat ya. Dan ya pas di pernikahan itu melihat mereka Maxim dan Luna ini di atas pelaminan, terus Giselle ini mungkin juga membayangkan kalau mereka nanti seperti itu satu hal yang ya sangat indah untuk pasangan yang baru kasmaran ini tadi. Pun saat saya melihat ada satu tangkapan layar, ini milik nggak salah mantan manajernya atau road manajernya Rizky Bilar ya, itu yang terlihat Giselle itu tampak menggigit bibir bawahnya, jadi kayak dia itu malu-malu dan dia ingin menunjukkan sesuatu tapi kayak menahan diri seperti itu. Saya pikir ini satu hal yang cute, manis, tapi ya itu tadi. PR terbesar adalah Brian harus bisa meyakinkan orang tuanya bahwa ya, pernikahan dengan status janda dan memiliki anak secara langsung di paketnya itu tadi, ini adalah satu komitmen yang sangat besar untuk seorang Brian. Saya pikir tadi itu yang paling berat masih di bahwa Giselle datang bersama anak yang juga udah beranjak lebih besar daripada umur anak ini menuju ke remaja, dan ini satu tantangan yang besar untuk Brian yang baru meninggalkan masa remajanya masuk ke masa dewasa. Dan ya Giselle ini seorang artis yang sudah 20 tahun malang melintang di dunia entertainment di Indonesia, yang tentu saja memiliki sebuah gaya hidup dan hal-hal yang mungkin akan berbeda dengan seorang anak remaja yang baru membintangi 1 atau 2 sinetron dan terus ya usianya masih di bawah mungkin 25 tahun. Jadi lebih ke hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau masa lalu dan sebagainya, sepertinya Brian, keluarganya ini akan lebih terbuka dibandingkan mantan-mantan Giselle yang sebelumnya, yang kalau menurut saya di sini pasti memiliki satu pertimbangan yang akan lebih rumit dan berat, terutama jika mereka memiliki latar belakang etnis Tionghoa. Meninggalkan peneropongan bagaimana status hubungan Giselle dan Cinta Brian lewat kartu tarot Denny Darko, lantas seperti apa pula pakar ekspresi yang mencoba menganalisis kemesraan Cinta Brian dan Giselle saat di pernikahan Luna Maya dan Maxim Bouthier kemarin? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Pemirsa Intens Investigasi, setelah netizen ramai berspekulasi, kini giliran seorang pakar ekspresi yang ikut angkat bicara dan menganalisis gestur Giselle dan Cinta Brian saat di dalam momen resepsi pernikahan Luna Maya dan Maxim Bouthier. Dalam tayangan yang kini viral di media sosial, sang pakar ekspresi menyebut bahwa bahasa tubuh Giselle dan Cinta Brian sudah sangat menunjukkan adanya hubungan yang lebih dari sekedar teman. Gestur-gestur kecil seperti duduk berdekatan, pelukan hangat, tatapan mata yang intens, hingga senyum lepas yang saling dilemparkan, semuanya mengarah pada satu kesimpulan, bahwa mereka memiliki kedekatan emosional yang kuat. Di mana jika dari konteks situasinya dan cara mereka berinteraksi, itu sudah bukan level teman biasa. Tapi mereka duduknya sangat dekat, bahkan terlihat nyaman saat saling bersentuhan. Dari analisis ini pun seolah memperkuat dugaan publik yang sudah lama curiga kalau Giselle dan Cinta Brian memang sedang menjalin hubungan asmara. Ya, kalau dilihat dari sini kan secara distant, secara cakupan, jarak spasialnya itu kan dekat banget ya. Jadi memang udah pasti momennya hanya orang-orang yang istilahnya kalau di
dari neuroscience itu kan ada orang yang jaraknya social zone, private zone, atau intimate zone. Nah ini orangnya udah benar-benar intim. Kenapa? Karena jaraknya sangat berdekatan. Terus kemudian dari bahasa tubuhnya juga bagaimana mereka saling dekat. Ya boleh bilang dipeluk dari belakang. Jadi ini artinya mereka udah memang sudah positioningnya ini sangat dekat. Lepas dari ini momennya kan momen nikahan ya, gitu kira-kira momennya seperti itu. Nah, kalau dari konteks atau dari situasi yang seperti ini, rasa saya mereka udah bukan, kalau teman kan kalau lihat beberapa situasi yang lain kan duduknya juga tidak terlalu dekat gitu ya, dekat tapi tidak serapat ini gitu kan. Terus kemudian juga dari dari cara mereka ngerespon, sesekali Briannya juga ngelihat Mbak Giselle-nya gitu kan ya, jadi cara tatapnya, the way caranya itu, terus kemudian memperhatikan smile-nya itu, lepasnya itu gitu ya, dan dari positioning-nya itu semua nunjukin sudah sangat dekat di momen-momen ini ya. Dan ternyata kemesraan yang ditunjukkan Giselle dan Cinta Brian ternyata menarik perhatian Ayu Dewi yang juga tampak hadir di acara resepsi pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouthier. Menariknya lagi, Ayu bahkan sempat menyinggung keduanya ketika memberikan pesan-pesan untuk pasangan pengantin. Ya, melihat Giselle dan Cinta Brian yang mengumbar kemesraan di tempat yang justru banyak mata melihatnya, Ayu pun meminta Giselle dan Cinta Brian untuk menahan diri terlebih dahulu. Ibarat Ayu meminta untuk Giselle dan Brian jangan buru-buru untuk menikah. Pesan saya cuma gini, kalau ada artis yang mau nikah atau udah nikah, punya anaknya ntar dulu, ini bakal cakep banget nih ya kan. Endorsan pasti banyak banget kan ya. Yang mau punya anak ditahan dulu ya say, biar anak mereka keluar dulu, kan endorsan pasti banyak banget. Giselle sabar ya Giselle ya. Tahan dulu say. Tahan say. Lantas bagaimana pula di saat Giselle sedang terlihat pamer kemesraan dengan Cinta Brian di resepsi pernikahan Luna Maya dan Maxime, Gading Martin justru merayakan ulang tahunnya ke-43 bersama Gempi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Pemirsa Intens Investigasi, ketika publik tengah heboh membicarakan kemunculan Giselle yang tampak mesra dengan Cinta Brian di resepsi pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouthier, sosok sang mantan suami Gading Martin justru sedang menikmati momen hangat penuh kebahagiaan bersama sang buah hati. Ya, Gading Martin baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-43 pada 8 Mei 2025 lalu. Di hari spesial itu, Gading memilih merayakannya dalam suasana akrab dan meriah, ditemani orang-orang terdekat. Yang paling mencuri perhatian tentu saja kehadiran Gempi, putri sematawayangnya, yang selalu jadi prioritas utama dalam hidup Gading. Menambah warna dalam momen itu, tampak pula sosok Medi Nadina, perempuan yang belakangan dikabarkan tengah dekat dengan Gading. Keduanya terlihat santai dan akrab, meski belum ada pernyataan resmi soal status hubungan mereka. Tak hanya keluarga, sahabat-sahabat dekat Gading pun hadir meramaikan perayaan ulang tahun tersebut. Nama-nama seperti Desta, Ariel Noah, Boris Bokir, Uus hingga Andika Pratama ikut hadir dalam suasana penuh tawa dan canda. Namun yang jadi sorotan, di tengah kemeriahan itu tak tampak kehadiran Giselle. Padahal selama ini hubungan Gading dan Giselle dikenal sangat baik dan harmonis demi membesarkan Gempi bersama. Lantas, apakah hal ini menandakan saking seriusnya hubungan cintanya dengan sang kekasih, hingga tak perlu lagi kehadiran Giselle untuk menambah keseruan dalam momen ulang tahunnya saat itu?
Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.